Hi my friends, and still with me Yogi Sugianto, and now welcome back to the new case. Oke, jadi kali ini gue akan mencoba untuk ngebahas tentang yang namanya Rian Jombang. Mungkin Rian Jombang ini kalian udah tahu ya, dan sangat familiar banget dengan cerita-ceritanya dan bahkan kronologinya, yang mana dia menghabisi 11 nyawa orang yang telah menyakiti hatinya. So guys, seperti apa kronologi dan cerita atau background hidupnya? Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share to all your friends. Gue Yogi Sugianto. Check this out my video. Oke, jadi latar belakang Rian Jombang atau bisa dikenal sebagai Ferry Idam Heniansyah, yang mana dia dikenal sebagai Rian Jombang karena dia berasal dari Jombang, Jawa Timur, karena kasus-kasusnya yang pada saat itu sangat amat booming di tahun 2008. Nah, backgroundnya si Rian Jombang ini cukup amat menyedihkan bagi gua, karena dia tidak merasakan sosok ayah atau sosok bapak dalam hidupnya, karena dia itu kemungkinan dia yatim atau broken home lah gitu, karena dia tinggal sama ibunya dan didikan ibunya ini sangat amat keras dan tegas guys. Jadi si Rian ini dari kecil udah mempunyai kebiasaan kayak perempuan gitu, bisa dikatakan dia kemajuan lah, feminim gitu ya. Teman-temannya juga banyak yang perempuan, dia senang make up, dia senang melakukan hal-hal kebiasaan ya kayak perempuan gitu. Dan pada akhirnya ibunya ini mengetahui hal itu, karena ibunya ini kayak takut ini akan berlangsung beranjak dewasa. Jadi mengikutilah kebiasaan-kebiasaan dia itu sampai dia dewasa. Terus ibunya ini memutuskan untuk menyekolahkan dia di pesantren yang ada di Jombang gitu, agar dia ini bisa berubah lah, kayak laki-laki pada umumnya, dia normal kembali gitu kan, dengan tujuan dia dipesantrenkan tersebut gitu. Terus udah begitu, singkat cerita, begitu dia mengalami masa-masa pubernya, masa-masa pubertasnya, mungkin laki-laki normal yang mengalami puber waktu di masa itu, di umur-umur segitu, ya mungkin kayak mendekati cewek gitu ya, kayak mulai lah itu suka sama si A, B, C gitu. Terus udah gitu ya melakukan hal-hal yang mungkin laki-laki normal gitu pada masa pubernya. Tapi si Rian ini tidak seperti laki-laki normal, bahkan ketika dia dipesantrenkan malah makin kemajuan, malah makin seperti laki-laki feminim lah gitu, kayak ya bahwasannya aku ini cewek gitu, bukan cowok, padahal dia adalah cowok gitu. Nah, setelah dari itu semua, si Rian ini disekolahkan lah di salah satu SMA, karena dia itu udah cukup belajar di pesantren lah. Pada akhirnya dia disekolahkan di SMA, yang mana sekolahnya ini gak jauh juga dari rumahnya, yang mana SMA-nya ini tetap ada di Jombang gitu. Terus udah begitu, dia itu sekolah di sana, ya kalian tahu SMA, SMK, sekolah yang namanya sekolah ya pasti ada yang namanya pembulian, ejek, ledekan dan yang lain gitu kan. Nah, si Rian ini mendapati hal tersebut, yang mana si Rian ini dibully dan bahkan gak ada yang mau temenan sama dia, yang deket pun juga gak ada. Nah, Rian itu merasa kayak depresi, stres, terus dia banyak tekanan dari sekolahnya, dan pada akhirnya dia gak tahan nih di sekolah itu, dan dia berhenti di sekolah itu di semester 1 gitu. Dan pada akhirnya dia pindah sekolah ke sekolah A, B, C, ya pada akhirnya dia juga lulus gitu dengan nilai terbaik bahkan. Dan dia dinyatakan pada saat itu dia sekolah, dia mempunyai nilai-nilai yang tinggi dan cukup bagus gitu. Dan pada akhirnya dia mempunyai cita-cita untuk menjadi dokter nih guys. Dan gue juga kayak wah gila, orang yang mungkin ya dia ada ketidaknormalan secara jiwa ya seperti itu gitu, dia masih punya cita-cita yang sangat amat mulia untuk menjadi dokter. Gue di situ masih respect nih, maksudnya kayak yang wah gila, lu ada masalah dalam jiwa lu tapi lu masih pengen jadi dokter. Tapi it's okay dari cerita-cerita yang ada, dan pada akhirnya dia lulus masuk ke fakultas kedokteran. Nah, pada akhirnya dia masuklah di fakultas kedokteran tersebut dengan nilai-nilainya dia yang sangat amat membantu. Tapi sayangnya dia akhirnya stuck lagi nih di semester berapa gue nggak tahu, tapi pada akhirnya ada stuck karena biaya. Nah, pada akhirnya dia itu kembali lagi ke Jombang untuk mengajar
mengajar dan menjadi guru lah di salah satu pesantren gitu kan. Nah, sekian lamanya dia menjadi guru di pesantren tersebut, dia diutuskan atau diamanahkan untuk menjadi guru dari beberapa santri-santri yang ada, dan sempat dia menjadi guru favorit di pesantren tersebut. Gila nggak lo? Orang yang kayak gitu tuh bisa jadi guru terfavorit di sekolahnya, di pesantrennya, karena dia itu mengajar dengan lemah lembut gitu. Yang informasi yang gue dapatin, karena dia tuh mengajar dengan santri-santrinya itu dengan lemah lembut. Nah, yang namanya setan ya, yang namanya bisikan-bisikan atau orang yang udah mempunyai jiwa-jiwa feminim dalam dirinya, ada hal-hal atau celah sedikit yang membuat dia masuk ke dalam lubang hitam yang salah gitu ya. Dan pada akhirnya dia ketemulah dengan salah satu guru. Dia ketemu salah satu guru yang ada di pesantren tersebut gitu. Singkat cerita, dia menjalin hubungan haram atau bisa dikatakan hubungan gelap ya, jeruk makan jeruk lah. Gua gak habis pikir waktu nemuin artikel itu. Jujur, wah ternyata ada nih yang kayak begini-begini, kok bisa gitu. Jadi akhirnya udahlah di pesantren yang mana dia menggali ilmu, udah pasti ilmu yang sangat bermanfaat, ilmu agama Islam, ilmu agama lah intinya ya. Pada akhirnya dia menjalani lah hubungan itu dengan salah satu guru. Nah, yang membuat gua tertarik ya, bukan tertarik sih, lebih kayak terbuka mata gua pada saat itu. Gurunya menyatakan bahwasannya ini adalah hubungan yang salah, dan dia mengakhiri hubungan tersebut dan dia menikahi seorang wanita, dan dia nggak mau merusak hidupnya dengan hubungan-hubungan yang haram tersebut. Kayak ya kalian tahu ya, kayak hubungan jeruk makan jeruk tuh apa sih hubungannya itu, kayak apa sih untungnya gitu, manfaatnya juga apa gitu. Dan gue juga nggak ngerti gitu kepuasan apa yang bisa lo dapet di hubungan-hubungan yang kayak gitu. Nah, singkat cerita, dia udah nggak ngajar lagi lah di pesantren tersebut, dan pada akhirnya dia mencoba untuk mencari pasangan baru, yang mana ini adalah kronologi pertamanya Rian Jombang. Dari kronologi yang pertamanya, ini adalah salah satu korban dia yang pertama gitu ya. Nah, si Rian ini bisa dikatakan mendapatkan pasangan barunya di salah satu grup komunitas, yang mana komunitasnya itu isinya ya kalian tahu, jeruk makan jeruk. Nah, si Rian ini udah sangat sakit jiwa sekali, dan pada akhirnya dia nggak mungkin dong hidup dengan sendirian, terus nggak punya teman, nggak punya pasangan hidup, apalagi dia bisa dikatakan nggak normal gitu ya. Gua nggak bisa ngasih nama aslinya siapa, cuman gue akan menginisialkan si A aja lah ya. Nah, pada akhirnya si A ini menjadi pasangan si Rian. Nah, si Rian ini sangat amat senang sekali bisa menjadi pasangannya si A. Nah, mereka itu udah berhubungan juga cukup lama, ya mungkin lewat by phone gitu lah ya, by phone gitu. Terus ada di mana si A ini disuruh datang ke rumahnya si Rian pada hari Sabtu, karena di hari Sabtu itu orang tuanya si Rian nggak ada di rumah. Dan begitu dia datang ke rumahnya si Rian, dia ini kalau nggak salah dari Jawa Timur juga, gue lupa dari mana, cuman dia dari Jawa Timur, dan dia datang ke rumahnya si Rian bertepatan dengan maghrib mau menjelang malam. Pada akhirnya si Rian ini memergoki handphonenya si A. Si A ini ternyata juga simpenan laki-laki lain, istilahnya kayak si Rian ini diselingkuhin. Terus sakit hati dong si Rian ini, dan pada akhirnya begitu si A ini keluar dari kamar mandi, si A ini langsung dihajar oleh si Rian dengan linggis. Gila gak tuh? Gue gak habis pikir sih, ini orang kayak apa ya, udah punya penyakit lain, tapi dia di sisi lain juga ada penyakit nih. Kayak enak banget buat ngabisin nyawa orang gitu dengan sebuah linggis. Gila. Tanpa mikir-mikir, jadi dia tuh kayak langsung meluapkan amarahnya, meluapkan kekesalannya. Karena memang sebelumnya mereka ini sempat cekcok aja sih, kayak cekcok, belum ada pertikaian yang sampai ke fisik gitu. Dan pada akhirnya Rian ini menghabisi si A ini dengan linggis yang ada, dan tamat. Begitu si A ini menghembuskan nafas terakhirnya, si Rian ini panik gitu kan. Wah, ini mau dibuang kemana nih? Terus dia mau dikuburkan di mana? Dia bingung, ketakutan juga gitu.
pada akhirnya di belakang rumahnya ada kolam ikan. Nah, di situ si Rian ini membuang jasadnya si A di kolam ikan tersebut. Ini adalah korban yang pertama, dan pada akhirnya si Rian mempunyai pasangan yang kedua dan juga bernasib sama. Dan dia adalah seorang ya biasa-biasa aja sih dari beberapa background yang gue ketahui ya. Pasangannya si Rian ini ya kayak orang-orang biasa, tapi di circle yang sama gitu. Dia ya jeruk makan jeruk juga. Nah, ya namanya hubungan haram, hubungan gelap kayak gitu sensitif kan. Jadi kayak ada apa-apa cekcok, marah-marah, bertengkar, dan pada akhirnya si Rian ini memukuli pasangan selanjutnya dengan linggis. Nah, dari korban yang kedua, terus dia itu kayak ada hasrat atau adrenalin yang sangat amat menantang banget nih ketika dia menghabisi pasangannya nih. Wah, kayaknya gue keenakan nih, ada rasa-rasa kepuasan gitu. Dan pada akhirnya pasangan atau korban yang kedua dibuang ke kolam yang sama. Nah, ada lagi yang ketiga. Nah, yang ketiga ini pun juga sama. Pasangan yang dia temui di grup atau di circle yang sama. Dan pada akhirnya hubungan mereka ini cukup bisa dikatakan adem. Dan gue nggak tahu kenapa. Dan bisa dikatakan ada cekcok juga. Permasalahannya itu nggak jauh-jauh dari sebelum-sebelumnya. Ya bisa dikatakan lah ya simpenan lain apa segala macam, kayak si Rian ini merasa diselingkuhi. Dan pada akhirnya korban yang ketiga juga dihantam dengan linggis yang sama, dan pada akhirnya dibuang di kolam belakang rumahnya. Dan ada lagi nih yang katanya dia ini salah satu artis di tahun 2007 atau 2008 yang bisa dikatakan cukup terkenal, dan dia menyukai si Rian. Dan pada akhirnya dia bertemu di salah satu grup yang sama juga, di circle yang sama juga, jeruk makan jeruk juga. Dan pada akhirnya si artis ini datang nih ke rumahnya si Rian. Dan pada akhirnya dengan permasalahan yang sama, cekcok, perdebatan, dan apapun, si Rian gak bisa nahan emosi, yang namanya dia udah gila mungkin ya secara psikologis atau gimana. Dengan ya dia mempunyai hasrat kepuasan untuk menghabisi nyawa orang, ya kenapa enggak gitu. Mungkin pada saat itu dia mungkin berpikir seperti itu. Pas begitu dia ngambil linggis, dia menghantam korban selanjutnya dan jasadnya dibuang ke kolam yang sama di belakang rumahnya. Nah, apakah si Rian ini pada akhirnya terungkap semua? Belum. Sampai di mana 10 korban, 10 jasad berkumpul di kolam ikan belakang rumahnya. Dan sempat gue baca di salah satu artikel bahwasannya si Rian ini sempat menjalani hubungan asmaranya dengan janda. Nah, gue kayak, normal apa gimana gitu, kok bisa dia menjalani hubungan asmaranya dengan janda nih. Nah, janda ini ternyata udah punya anak. Dan bahkan pada saat itu janda ini main ke rumahnya si Rian, itu si janda ini pengen melakukan hubungan suami istri lah gitu, walaupun mereka belum menjadi hubungan yang sah. Tapi pada saat itu Rian merasa risih dan tidak biasa lah, bukan biasa sih, lebih kayak ini hubungan apa nih gitu ya, namanya orang nggak normal. Terus tiba-tiba karena dia tidak suka, tidak senang, tidak nyaman dengan perlakuan istrinya untuk mengajak hubungan layaknya seperti suami istri, udah begitu janda tersebut dihabisi dengan linggis yang sama. Dan anaknya melihat kejadian itu, dan anaknya sangat amat nangis ketika melihat ibunya udah gak berdaya, dan anaknya juga dihantam dengan linggis yang sama. Kedua korban tersebut, pasangannya dan anaknya itu dibuang di kolam ikan yang sama di belakang rumahnya. Gue gak habis pikir sih kok, ternyata yang kayak di film-film yang mungkin kita bisa lihat gitu, kayak psikopat, yang orang-orang yang mempunyai penyakit jiwa seperti itu, ternyata memang ada gitu, yang ada kepuasan, hasrat pengen untuk menghabisi. Mungkin ini salah satu kejadian waktu masa kecilnya yang membuat dia seperti itu gitu, kayak dia mungkin dibullying, terus dicaci maki, diledekin, terus banyak hal yang membuat dia
Mungkin seperti itu, tetapi kalau dibilang secara salah, yes, dia salah. Tidak ada benar untuk orang yang seperti itu. Nah, pada akhirnya udahlah banyak korban di kolam tersebut. Apakah dia tertangkap? Tidak. Bahkan dia mempunyai tujuan atau rencana yang mana dia harus komit dengan pasangan barunya. Dan dia juga merantaulah ke Jakarta gitu. Singkat ceritanya dia merantau ke Jakarta. Dia mempunyai pasangan barunya, ya sama-sama jeruk makan jeruk juga. Terus udah begitu dia ini juga mempunyai apartemen karena dia merasa hidup di Jakarta juga merasa mewah, hidupnya ada, keberadaannya juga diterima di kalangan-kalangan orang-orang yang seperti itu. Ya dia nyaman lah intinya. Terus dia bahagia gitu ya. Nah, singkat cerita, dia mempunyai pasangan yang namanya pasangan jeruk makan jeruk ini kan agak sensitif gitu ya. Nah, pada akhirnya pasangan ini pergilah dari apartemennya. Mungkin dia kerja atau gimana, gue nggak tahu. Cuman dia pergi dan tidak ada di apartemennya dia. Nah, datanglah salah satu temannya yang satu circle juga nih, yang mana dia kenal dengan pasangannya si Rian dan dia juga kenal dengan si Rian. Nah, dia main ke apartemennya si Rian dan dia ngomong sama si Rian bahwasannya dia suka dengan pasangannya si Rian gitu. Dan dia minta izin bahwasannya dia pengen melakukan hubungan yang enggak dengan pasangannya si Rian. Nah, si Rian ini mulai merasa cemburu, mulai sakit hati gitu kan dengan ungkapan dari orangnya lah, temannya lah gitu kan. Udah gitu dia selesai ngapain gue lupa, apa selesai mandi gitu ya. Pokoknya pas begitu gue baca artikelnya, itu jujur orang itu langsung ditusuk atau ditikam oleh Rian dari belakang dengan pisau. Karena ada rasa cemburu untuk melakukan hubungan ya terlarang gitulah dengan pasangannya si Rian gitu kan. Karena si Rian ini di awal udah komit banget nih, gue nggak mau ada hubungan-hubungan baru atau bisa dikatakan permasalahan yang baru gitu. Akhirnya dieksekusi lah sama si Rian. Kalian tahu apa? Nggak hanya ditikam, korban ini dimutilasi menjadi 7 potongan bagian di organ tubuh luarnya dan dimasukkan ke dalam koper. Singkat cerita, jasadnya ini dibuang ke salah satu taman kebun binatang Ragunan yang mungkin wilayahnya itu nggak jauh lah dari apartemennya mereka, dan akhirnya dibuang di sekitaran situ. Akhirnya si Rian ini mengambil salah satu kartu ATM dari korban. Nah, pas begitu dia mengambil salah satu kartu ATM dari korban ini, dia kayak merasa kesenangan gitu, kayak wah gue bisa foya-foya, gue bisa beli ini dan itu tanpa harus mikir panjang tentang korban yang tadi gitu. Dan pada akhirnya setelah kejadian itu, polisi langsung ngecek keadaan dalam koper dan bahkan ada 7 bagian yang dimutilasi dalam koper tersebut. Nah, si Rian ini udah foya-foya dengan kartu ATM si korban. Dia beli segala macam hal yang dia mau. Tetapi sebelum itu si Rian ini udah ngomong nih sama pasangannya bahwasannya dia melakukan hal keji tersebut. Nah, pasangannya itu kayak nggak percaya. Wah, apa sih maksudnya gitu? Kok bisa dia melakukan hal itu? Nah, karena orang-orang yang seperti itu nggak normal, dia hanya mementingkan dirinya aja. Dan bahkan ya udah, dengan adanya ATM tersebut, kartu ATM-nya ada, passwordnya juga ada, dia bisa akses foya-foya, beli apa yang dia mau. Pada akhirnya polisi berhasil melacak keberadaannya Rian dengan kartu ATM-nya si korban dengan transaksi terakhirnya. Dan banyak banget bukti CCTV, bahkan kayak struk dari saldo tersebut itu banyak banget si Rian habiskan untuk foya-foya dari kartu ATM si korban. Pada akhirnya si Rian ini sudah tertangkap basah, dan pada akhirnya juga si Rian ini sudah menjadi tahanan polisi. Tetapi dia sama sekali tidak merasa bersalah dan tetap tersenyum seakan-akan tidak ada beban ketika dia melakukan hal itu, guys. Dan polisi sempat curiga dengan gelagatnya dia, ekspresinya dia, apa yang dia lakukan gitu, kayak seolah-olah udah menjadi suatu kebiasaan nih. Pada akhirnya si Rian ini cobalah untuk didiskusikan lagi tentang backgroundnya dia. Pada akhirnya si Rian ini mencoba untuk kayak diselidiki lagi lah gitu.
kayak diselidiki lagi bahwasannya si Rian ini banyak korban yang udah dia finish kan. Jujur gue nggak bisa menyebut kata-kata yang mungkin agak terdengar mengerikan, tapi ya gitulah ya, banyak udah korban yang udah dia finish kan di kampung halamannya, tepatnya di Jombang. Pada akhirnya polisi mencoba untuk mengecek keberadaan rumahnya, biasa-biasa aja. Pada akhirnya Rian itu mengaku dia membuang jasad atau korban-korbannya di belakang rumahnya, tepat di kolam ikan tersebut. Dan banyak banget jasad yang diangkut pada saat itu juga, dan terjadi di tahun 2008, dan pada saat itu juga Rian Jombang menggegerkan Indonesia. Dan kalau nggak salah ini kayak sempat juga ya, kalau nggak salah tuh dibikin film dokumenter The Smiling Killer atau apa gitu. Mungkin gue bisa nanti cantumin di sini terserah deh. Dan jujur ini adalah salah satu kasus yang paling mengerikan yang gue temuin ketika gue coba untuk nulis narasi aja, guys. Ini emang panjang banget, dan ini jujur gue tanpa narasi, gue apa yang gue ingat aja. Dan so guys, maaf banget kalau ada kesalahan dari apa yang gue sampaikan pada hari ini. So guys, tetap jadi orang yang normal, jangan jadi orang-orang yang seperti ini. Karena apa? Karena tidak ada kebenaran dalam hidupnya, dan tidak pernah menjadi orang yang benar ketika lo udah memilih jalan yang seperti ini. Guys, apa ya, menjalani hubungan yang seperti itu sebenarnya bukan soal kebahagiaan, kenyamanan, enggak. Itu adalah salah satu statement yang salah ya. Kalau ada orang yang mungkin merasa kayak untuk menjadi gay, lesbian atau apapun, ya karena gue udah terlahir sebagai cowok feminim gitu, gue casingnya doang cowok, dalamnya wanita. No, itu semuanya yang bekerja adalah jin atau setan dalam dirinya gitu, untuk menyesatkan dia gitu. Dan jujur, yang namanya setiap hidup itu kan pasti ada masalah. Kadang orang yang normal aja sama istrinya, sama pasangan yang perempuan aja, itu ada masalah yang sangat hebat guys. Apalagi orang-orang yang jeruk makan jeruk kayak gitu. Gimana coba masalahnya? Dari perkara-perkara ya yang udah gue sampaikan tadi gitu kan, dia sampai memfinishkan 10 korban di kampung halamannya. Oh guys, Oke, guys, mungkin sampai di sini saja. Dan jujur, ini adalah kasus yang sangat amat mengerikan yang terjadi di Indonesia. Dan jujur, gue juga baru tahu sih sebenarnya bahwasannya ini pernah terjadi di Indonesia. So guys, tetap berhati-hati, tetap jangan sendirilah pokoknya. Tetap cari teman lo, cari teman lo untuk ngobrol apapun yang pengen lo obrolin. Kalau lo pengen sendiri, tetap dalam keadaan yang normal. Oke, gue Yogi Sugianto. Don't forget to subscribe, like, comment, and share to all your friends. Dan gue Yogi Sugianto. Bye bye.